Sobat BM, sudah hadir di studio Bapak Iwan Setiawan SEMM selaku Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek di Disnaker Kabupaten Serang. Di seri May Day kali ini kita akan bahas soal bagaimana sih hubungan industrial yang terjadi di antara buruh dan pengusaha, serta juga bagaimana peran pemerintah Kabupaten Serang dalam menjamin kesejahteraan. Pak Iwan, apa kabar? Baik, Kak. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Di seri May Day kali ini kita mau bahas soal hubungan industrial nih, Pak, nih. Apalagi Bapak memang di bidang hubungan industrial. Di Sobat BM, sekali lagi saya ulas, Pak Iwan Setiawan ini adalah Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, ya Pak ya? Ya. Kalau hubungan industrial di dinas itu tugasnya apa aja sih, Pak? Terima kasih, Pak Ega. Untuk hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja ini sebetulnya banyak ya? Cuman ya itu kan ada bidang-bidang untuk dilaksanakan sesuai regulasi yang ada gitu. Contohnya kemarin Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan itu khususnya di bidang hubungan industrial banyak yang diganti oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 sehingga turunannya dengan peraturan pemerintah Nomor 34, 35, 36, 37. Untuk itu setiap peraturan yang direvisi maupun dirubah atau diganti itu terutama di peraturan pemerintah 35 hubungan industrial banyak yang dirubah. Nah, dulunya banyak serikat pekerja yang menentang undang-undang tersebut gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kita sosialisasikan berjalan pelan-pelan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Ya, trennya kan di hubungan industrial itu biasanya yang diperlakukan tidak adil itu buruh tuh, Pak. Nah, biasanya kan dalam hubungan industrial, apalagi kalau buruhnya perorangan misalkan tuh, buruh diperlakukan tidak adil. Apakah memang bidang hubungan industrial juga termasuk mengurusi hal itu, Pak? Ya. Jadi untuk setiap pekerja itu harus dilindungi dan juga pekerja maupun keluarganya. Nah, dengan ini di dalam perusahaan itu ada yang dibentuk serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, untuk menyeimbangkan antara pengusaha dengan pekerja melaksanakan aturan ketentuan ketenagakerjaan yang ada, nah diawasilah oleh serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, apabila nanti pekerja yang dirugikan atau pengusaha yang memperlakukan pekerjanya tidak sesuai dengan ketentuan, nanti serikat pekerja itu atau si pekerja komunikasi, beginilah yang harus dilaksanakan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Memberikan edukasi gitu ya? Baik edukasi maupun pengertian, Pak. Jadi kalau misalnya sebetulnya pengusaha juga udah pada ngerti, makanya ya untuk dilaksanakan ketentuan tersebut serikat pekerja lah yang biasanya memberikan mengingatkan untuk pengusaha untuk mengikuti aturan-aturan ketenagakerjaan. Jadi dalam hal ini peran serikat pekerja menurut Pak Iwan sendiri sangat penting ya, Pak ya? Bagi saya karena ini aturannya udah sampai ke ILO, Pak. International Labour Organization. Jadi memang serikat pekerja itu harus ada di perusahaan supaya mengawasi aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, supaya pekerja juga ya dilindungi lah gitu. Kan kalau mungkin teman-teman kalau misalkan pekerja kemudian terjadi konflik dengan perusahaan, tapi si pekerjanya memang personal sendiri, akan agak kewalahan juga ya, Pak ya. Kecuali kalau misalkan dia didampingi oleh serikat buruh, sama-sama tuh tidak akan ada, dijamin tidak ada intimidasi atau dijamin tidak ada
perbuatan-perbuatan yang dirasa tidak adil kalau didampingi oleh buruh. Baik kata Pak Iwan tadi, serikat buruh itu sebetulnya kepanjangan tanganan ya dari Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja sendiri. Jadi peran serikat buruh memang penting sekali, artinya strategis lah gitu. Iya. Tapi kalau misalkan strategis Pak, di undang-undang kita kan memang disyaratkan ke setiap perusahaan punya serikat buruh. Tapi kok masih banyak sih perusahaan-perusahaan di kita di Kabupaten Serang khususnya yang bahkan sudah puluhan tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, tapi tidak mengakomodir serikat buruh di dalamnya gitu, atau belum ada serikat buruh selama puluhan tahun lebih. Jadi gini, kalau perusahaan itu udah kondusif dan udah mengerti tentang ketentuan ketenagakerjaan, sebetulnya tidak ada serikat juga mereka udah patuh gitu. Tapi yang dikhawatirkan, yang tidak ada serikat, perusahaan ini sewenang-wenang gitu, yang dikhawatirkan. Makanya untuk itu di sini kami kepada pekerja atau buruh, bila belum terbentuk serikat dan juga pengusaha kadang-kadang tidak melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan, dibentuklah serikat itu gitu. Jadi supaya ada filternya gitu. Tapi kita bagaimana bisa tahu kalau perusahaan itu menjalankan regulasi sebagaimana seharusnya, kalau misalkan tanpa ada pengawasan dari serikat buruh atau pegawainya sendiri? Bisa jadi kan Pak, pegawainya diintimidasi, jangan bikin serikat buruh misalkan. Pernah nggak ada kasus seperti itu? Kalau itu ya mungkin ada aja Pak ya. Jadi ada yang perusahaan mungkin nggak tahu aturan ketenagakerjaan, seolah-olah adanya serikat itu membuat kisruh jadi di perusahaan itu, padahal tidak. Di situ justru ingin menegakkan aturan yang sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada serikat, mungkin pekerja banyak yang belum mengetahui aturan ketenagakerjaan. Yang dia laksanakan cuma kerja gitu ya. Tapi kalau ada serikat, itu kan ada waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu lembur gitu kan, ada aturannya. Di situ juga ada yang namanya peraturan perusahaan. Ada juga peraturan kerja bersama, PKB ya. Jadi bedanya peraturan perusahaan itu belum ada serikat, tapi PKB bisa ada serikat, bisa nggak ada serikat. Ada serikat dibentuk harus PKB gitu. Ada PKB, ada serikat, tapi PP terus gitu. Nah ini nggak ditingkat-tingkatkan gitu. Kalau peraturan perusahaan kan hanya perusahaan yang membuat peraturan. Tapi kalau peraturan kerja bersama kan antara serikat pekerja dengan pengusaha duduk bersama, ini loh pekerjaan kita yang mau dilaksanakan gitu. Jadi secara tidak langsung sebetulnya peran serikat pekerja itu kondusif atau tidak kondusif harusnya ada ya Pak di perusahaan. Ya sebetulnya sih artinya untuk memberikan edukasi tadi seharusnya harus kondusif ya, begitu. Ya. Kalau tidak kondusif buat apa ada di perusahaan? Karena apa harus kondusif? Kita harus komunikasi Pak. Kadang-kadang kalau jarang komunikasi, nah ini yang bikin tidak kondusif gitu. Baik itu dari pengusaha maupun dari serikat pekerja atau serikat buruh harus komunikatif. Di May Day kali ini Kabupaten Serang ada momen apa nih Pak? Untuk tahun 2021 ini ada Hari Buruh Internasional ya, nanti jatuh pada tanggal 1 Mei 2021, bertepatan hari Sabtu ini Pak nanti May Day. Kebetulan mungkin saya ceritakan sedikit ya. Sebelum tahun 2021, 2020 kan ada pandemi Pak. Pandemi cuman ada anggarannya, tapi kita nggak bisa melaksanakan. Ada anggaran untuk perayaan. Namun di tahun 2021 ini ada perubahan sistem penganggaran. Yang dulunya Simral sekarang SIPD, ternyata di anggaran kami di Disnaker untuk perayaan May Day itu nggak ada anggaran. Koringnya, kode rekening gitu. Ini karena dari Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi ya Dinas Tenaga Kerja ya mungkin tahun ini kita biasa-biasa aja, mungkin para kakek membuat selamat hari raya gitu, Hari Buruh Internasional. Namun kami komunikasi dengan serikat
bahwa tahun ini kita nggak ada anggarannya. Coba minta itu aja proposal gitu. Oh, jadi serikat minta ngajuin proposal. Cuman ternyata teknik proposal itu tidak hari ini minta, hari ini dikasih gitu. Jadi harus membuat sebelum tahun berjalan. Nah, akhirnya mungkin inisiasi dari aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh sowan ke Ibu Bupati. Nah, akhirnya diceritakan, Ibu Bupati menyambut dengan adanya Hari Buruh Internasional untuk Kabupaten Serang. Ibu memberikan suatu tempat di TB Suwandi. Akhirnya difasilitasi, terus diberikan nanti Kominfo untuk virtualnya. Menyiarkan secara masif ya. Betul. Jadi ya mudah-mudahan dengan waktu yang tidak terlalu lama ini bisa berjalan lancar. Amin, amin. Iya. Tapi teman-teman buruh jangan khawatir, artinya semangat May Day di Kabupaten Serang juga tetap ada, buktinya difasilitasi oleh Bupati sendiri gitu. Iya. Ya kalau soal teknis mungkin setiap orang bisa berorasi, nanti Kominfo yang menyiarkan gitu, atau ya sekarang kan meskipun tidak langsung turun ke lapangan, online juga sudah masif sekarang. Betul. Iya. Tapi sebelum itu selamat Hari Buruh, mudah-mudahan buruh kita sejahtera ya. Amin. Nah, terakhir nih Pak, banyak perusahaan, banyak kasus misalkan, saya tidak bisa bilang banyak dalam pengertian data, tapi ada beberapa yang mengadu ke kami bahwa sebagai pekerja dia ditempatkan di satu tempat yang tidak dibekali kemampuan teknis misalkan dia suruh mengoperasikan sebuah mesin tapi dia tidak dibekali sertifikat dan tidak dibekali oleh keahlian itu gitu. Untuk hal-hal yang seperti itu kan seharusnya tidak ada tuh Pak. Artinya harusnya pegawai itu, setiap pegawai harus dibekali dengan sertifikat, apalagi kalau misalkan dia adalah teknisi atau operator kendaraan berat misalkan. Nah kalau misalkan ada perusahaan yang tidak memiliki sertifikat atau tidak memberikan kemampuan kepada karyawannya tuh untuk dalam hal itu, skill itu kemana tuh kita lapornya tuh? Ya, jadi bagi yang tenaga teknis ya di perusahaan, sebaiknya untuk mengoperasikan kendaraan berat maupun mesin berat, baik itu di listrik maupun di boiler, forklift dan lain sebagainya yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Untuk itu perusahaan harus membekali si karyawannya untuk disertifikasi terlebih dahulu. Nah, disertifikasi dahulu tentunya dia harus melalui pelatihan, Pak. Pelatihan bila dia di operator boiler atau operator forklift atau mesin-mesin berat, itu dikasih nanti teknis-teknis untuk mengoperasikannya oleh instruktur ya. Nah, nanti kalau dia udah lancar, terus diuji, terus lulus, nah itu diberi sertifikat. Nah, ada sertifikat, misalnya sertifikat boiler, itu sertifikat forklift, sertifikat listrik, sertifikat las, itu semuanya ada sertifikat untuk dia punya kompetensi. Nah, untuk itu makanya bagi perusahaan yang pekerjanya ditempatkan di produksi yang bagian berat-berat harus mempunyai izin sertifikat yang sesuai. Yang sesuai artinya misalnya boiler, forklift, las, listrik gitu. Ya. Jangan karena hanya keuntungan semata, misalkan otodidak juga bisa karena otodidak akhirnya dipekerjakan. Iya, mungkin dari pekerja mereka sudah ahli Pak ya. Cuman belum lisensinya belum ada gitu. Nah itu sebaiknya perusahaan harus memiliki lisensi tersebut bagi pekerja. Tapi kalau misalkan ditemukan hal seperti itu, warga bisa melapor ke kemana tuh Pak melapornya? Misalkan ada perusahaan yang ternyata pekerja-pekerja teknisnya tidak dibekali sertifikat gitu, kita kemana melapornya Pak? Jadi kalau untuk pembuatan sertifikat itu dulu ada di kabupaten kota, sejak 2017 sudah beralih ke provinsi. Jadi nanti komunikasi dengan pengawas ketenagakerjaan di provinsi. Oh, jadi pihak kabupaten sekarang tidak mengawasi sertifikasi itu lagi ya? Betul. Adanya di provinsi. Di provinsi. Ya. Ya berarti mungkin tinggal peran pengawasan, bidang pengawasan di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten untuk mengawasi terus-menerus, karena
itu kan berhubungan dengan keselamatan kerja juga ya Pak? Betul, jadi dibekali dengan skillnya dan sertifikat. Kalau untuk pekerja tersebut, bila ditemukan di perusahaan tidak ada sertifikatnya, di stop Pak. Oh, dihentikan? Dihentikan, gitu. Jadi harus yang bersertifikat, yang mengoperasikan. Fatal juga ya? Iya, fatal itu, karena membahayakan. Makanya kepada pengusaha, khususnya Kabupaten Serang, untuk keselamatan kerja, baik itu dari pekerjanya maupun orang yang datang atau orang sekitarnya harus dilindungi. Gitu. Jadi kalau bila tidak ada sertifikatnya, ya jangan disalahkan kalau di stop. Gitu. Oh itu pihak pemerintah daerah bisa langsung menghentikan tuh ya? Pengawas Pak. Pengawas ketenaga kerja. Nah, jadi pengawas ketenaga kerjaan menemukan ada operator yang tidak bersertifikat, ya saat itu di stop dan harus sampai ada sertifikatnya. Gitu. Saya kira cuma sebatas kasih surat. Tidak, karena itu ada undang-undangnya kan Pak, ada sanksinya. Gitu. Fatal juga ya. Bagi pengusaha maupun pekerja dalam rangka Hari Buruh Internasional, untuk yang bekerja di industri baik padat karya maupun padat modal, ya kita semua baik dan tidak turun ke jalan dan diberikan edukasi-edukasi dan yang lebih dewasa lagi lah untuk semakin lama Hari Buruh Internasional itu pekerja makin cerdas. Untuk itu bagi pengusaha, komunikasilah antara pekerja dengan pengusaha. Gitu. Ya itu tadi Sobat BM, kita jumpa di lain kesempatan. Saya Ega Jaludin pamit undur diri. Selamat Hari Buruh. Kita jumpa lagi di kesempatan Pak Iwan. Iya. Selamat Hari Buruh. Mudah-mudahan buruh kita cerdas dan sejahtera. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.